Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Edelweiss izin mempresentasikan tugas besar akhir kami, yakni berupa pembukuan terintegrasi dari bakal murah pintu 10.000. Nah, sebelum lanjut ke inti materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kami terlebih dahulu. Latar belakang, Bekal Pintu Murah Serba 10.000 adalah usaha kuliner rumahan yang menjalankan kegiatan operasional dan pembukuan secara sederhana. Saat ini, sebagian besar aktivitas keuangan mulai dari pembelian bahan baku, pengeluaran operasional, hingga penerimaan pembayaran tunai dan non-tunai masih dicatat secara manual oleh pemilik usaha. Kondisi proses ASIS ini menimbulkan serangkaian masalah operasional dan manajerial yang signifikan. Secara operasional, proses pencatatan manual sering tertunda menyebabkan data keuangan menjadi tidak konsisten dan memunculkan selisih antara saldo kas dengan saldo pembayaran digital. Secara manajerial, penyusunan laporan harian yang membutuhkan rekapitulasi manual memakan waktu yang lama dan sangat bergantung pada ketelitian pemilik usaha. Oleh karena itu, kondisi Tubi mengarah pada perlunya adopsi otomasi proses bisnis melalui sistem informasi pembukuan. Sistem ini harus mampu mencatat transaksi secara otomatis dan terintegrasi, baik pembayaran tunai, QRIS, maupun transfer bank, serta mendukung catatan pengeluaran dan penyimpanan dokumen digital. Dengan mengadopsi prinsip single source of truth melalui sistem terintegrasi, potensi selisih saldo dan kesalahan pencatatan dapat diminimalkan secara signifikan. Target pengguna. Pemilik usaha dapat mengelola transaksi, melihat laporan keuangan, melakukan recap, dan mengatur data pengguna. Karyawan atau operator dapat mencatat transaksi harian seperti pemasukan dan pengeluaran. Tujuan dari perancangan sistem ini yaitu yang pertama, menghasilkan sistem pencatatan transaksi keuangan yang lebih akurat dan terstruktur. Yang kedua, mengintegrasikan pemasukan tunai, transfer bank, dan QRIS dalam satu sistem monitoring. Yang ketiga, mempermudah pemilik dalam melihat laporan keuangan harian, mingguan, maupun bulanan. Kebutuhan fungsional mencakup 5 hal. Yang pertama adalah pencatatan transaksi pemasukan. Sistem harus mampu mencatat seluruh pemasukan dari pembayaran tunai, QRIS, dan transfer bank. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran. Sistem harus menyediakan fitur pencatatan pengeluaran usaha, seperti pembelian bahan baku, biaya operasional, dan gaji karyawan. Yang ketiga, rekapitulasi keuangan otomatis. Sistem dapat menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan saldo secara otomatis berdasarkan periode tertentu, harian atau mingguan. Lalu selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Sistem harus menghasilkan laporan keuangan harian atau periodik yang dapat digunakan untuk evaluasi kondisi keuangan usaha. Lalu yang terakhir, penyimpanan dan pengelolaan data keuangan. Sistem harus menyimpan seluruh data transaksi secara terstruktur dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, yang mencakup keamanan data atau security. Keamanan data keuangan harus terlindungi dari kehilangan, penghapusan tidak sengaja, dan akses yang tidak sah. Lalu yang selanjutnya adalah ketersediaan sistem. Sistem harus dapat digunakan kapan saja selama jam operasional usaha. Selanjutnya adalah kinerja sistem atau performance. Proses pencatatan dan pembuatan laporan harus berjalan cepat tanpa jeda yang signifikan. Lalu ada keakuratan dan konsistensi data. Sistem harus memastikan data transaksi tercatat secara benar dan konsisten tanpa duplikasi. Lalu yang terakhir adalah kemudahan pengguna atau usability. Antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pemilik UMKM tanpa latar belakang teknis. Lalu yang selanjutnya adalah use case diagram yang terdiri dari pemilik dan operator. Pemilik dapat login, melihat dashboard, melihat rekapitulasi, mengelola pengguna, dan melihat log audit. Lalu untuk operator atau karyawan dapat login, input pemasukan, input pengeluaran, upload bukti transaksi, dan melihat riwayat. Selanjutnya proses 1 yaitu proses pengadaan dan produksi dimulai dari start. Tahap pertama adalah menentukan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Setelah kebutuhan bahan diketahui, proses dilanjutkan dengan pembelian bahan sesuai daftar yang telah ditentukan. Setelah bahan dibeli, dilakukan pengecekan kelengkapan bahan. Apabila bahan belum lengkap, maka proses masuk ke keputusan tidak dan dilanjutkan dengan tahap mencari alternatif, yaitu mencari bahan pengganti atau solusi lain. Setelah alternatif ditemukan, proses kembali ke tahap pembelian bahan hingga seluruh kebutuhan terpenuhi. Jika bahan dinyatakan lengkap, maka proses masuk ke keputusan ya dan dilanjutkan ke tahap menyiapkan bahan. Pada tahap ini, bahan-bahan yang telah dilengkap akan melalui proses persiapan seperti pencucian, pemotongan, dan perlakuan awal lainnya. Setelah bahan siap, proses dilanjutkan ke tahap memasak, yaitu mengolah bahan yang telah disiapkan menjadi produk. Selanjutnya dilakukan pengecekan standar kualitas melalui keputusan standar sesuai. Apabila hasil masakan tidak sesuai standar, maka proses kembali ke tahap memasak untuk dilakukan perbaikan atau pengolahan ulang. Jika hasil masakan sesuai standar, proses dilanjutkan ke tahap produk siap, yaitu kondisi di mana produk telah memenuhi standar kualitas dan siap digunakan atau dipasarkan.
Lanjut proses kedua, proses penjualan dan pembayaran dimulai ketika produk yang siap diproduksi dan dinyatakan memenuhi standar kualitas ditawarkan kepada pelanggan. Tahap awal proses ini adalah pelanggan melakukan pemesanan produk sesuai dengan kebutuhan atau pilihan yang tersedia. Setelah pesanan diterima, penjual akan menginformasikan total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan diberikan beberapa pilihan metode pembayaran, yaitu pembayaran secara tunai atau cash, menggunakan kris, atau melalui transfer bank. Keberagaman metode pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika pelanggan memilih pembayaran cash, maka transaksi dilakukan secara langsung dan penjual menerima uang tunai sesuai dengan total harga. Jika pelanggan memilih pembayaran kris, pelanggan akan melakukan pemindaian kode QR dan sistem akan memverifikasi apakah pembayaran berhasil atau tidak. Sedangkan untuk metode transfer, pelanggan diminta melakukan transfer ke rekening tujuan dan menunjukkan bukti transfer kepada penjual. Setelah proses pembayaran dilakukan, penjual akan melakukan pengecekan atau verifikasi pembayaran. Jika pembayaran belum berhasil atau belum diterima, maka proses akan kembali ke tahap pemilihan metode pembayaran. Namun, jika pembayaran telah berhasil dan terkonfirmasi, maka transaksi dinyatakan selesai dan penjualan melanjutkan ke proses berikutnya. Proses penjualan dan pembayaran ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas, serta meminimalkan kesalahan dalam penerimaan pembayaran, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Proses pembukuan dan rekap keuangan dimulai setelah seluruh proses penjualan dan pembayaran selesai dilakukan. Pada tahap ini, setiap transaksi yang terjadi, baik penjualan maupun pengeluaran, dicatat secara sistematis sebagai bagian dari pencatatan keuangan usaha. Pencatatan dilakukan dengan memasukkan data transaksi seperti jumlah penjualan, metode pembayaran yang digunakan berupa cash, kris, atau transfer, serta pengeluaran yang berkaitan dengan operasional dan produksi. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dirangkum dalam bentuk rekap harian atau periode tertentu untuk memudahkan pemantauan keuangan. Setelah proses rekap selesai, dilakukan evaluasi keuangan untuk mengetahui kondisi usaha. Evaluasi ini mencakup perhitungan total pemasukan, total pengeluaran, serta keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan produksi selanjutnya, pengendalian biaya, dan penentuan strategi penjualan. Proses pembukuan dan rekap dinyatakan selesai ketika seluruh data keuangan telah tercatat dengan benar dan dapat digunakan sebagai laporan keuangan yang akurat. Nah, untuk selanjutnya perencanaan antarmuka webframe. Nah, di alur navigasi sistem. Alur navigasi sistem dimulai dari start yang mengarahkan pengguna ke halaman utama, home atau dashboard, sebagai pusat kendali seluruh aktivitas sistem. Dashboard berfungsi sebagai titik awal sekaligus titik kembali setelah setiap proses selesai. Dari home atau dashboard, pengguna memiliki beberapa pilihan menu utama, yakni berupa lihat detail dan bisa dilihat di struktur alur navigasi sistem di sini. Dan pada kali ini saya akan melanjutkan apa itu alur navigasi sistem. Yang pertama ini adalah menu pemasukan. Yang pertama, pengguna memilih menu pemasukan untuk mencatat transaksi pendapatan. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman isi form, kemudian dilakukan validasi data untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran input. Setelah data tervalidasi, transaksi disimpan dan otomatis masuk ke rekap harian. Terus yang kedua ada menu pengeluaran. Alur pengeluaran berjalan serupa dengan pemasukan. Pengguna mengisi form pengeluaran, sistem melakukan validasi data, lalu data disimpan dan direkap dalam rekap harian. Hal ini memastikan semua arus kas tercatat secara konsisten. Lalu ada yang ketiga, yakni menu laporan dan arsip. Dari dashboard, pengguna dapat memilih untuk melihat laporan keuangan. Sistem menampilkan opsi lihat detail. Jika ya, sistem menampilkan laporan dan arsip yang dapat diekspor dalam format CSV atau PDF untuk dokumentasi atau analisis lanjutan. Jika tidak, pengguna diarahkan ke tampilan nota atau kembali ke dashboard. Terus yang keempat ada menu lain. Menu ini berfungsi sebagai navigasi tambahan untuk fitur pendukung di luar pencatatan transaksi utama. Setiap proses yang telah selesai, baik pencatatan pemasukan, pengeluaran, maupun ekspor laporan akan mengarahkan kembali pengguna ke home atau dashboard. Menjaga alur navigasi tetap sederhana dan tidak terputus. Sistem kemudian dapat diakhiri melalui menu N. Untuk prototipe kali ini tampilan home-nya akan nanti akan seperti ini. Ntar akan ada seperti loading screen itu, kita menampilkan nota dan ada tagline juga tuh. Tagline-nya keep track of your income and experience. Kita akan setelah loading masuk next ya. Nah, akan masuk ke menu login. Ini ya, loginnya ntar akan menggunakan email dan kata sandi. Ntar kalau apabila belum punya akunnya, kan bisa daftar dulu. Setelah didaftar akan diminta form seperti nama, email, dan kata sandinya. Lalu pencet daftar. Setelah pencet daftar kan nanti akan kembali ke halaman login. Setelah masuk halaman login, masukkan ke data yang sudah didaftar tadi. Lalu pencet masuk. Ya, itu nanti akan tampilan halaman pertama kan seperti ini. Dengan nama aplikasinya nota, ntar ada total pengeluarannya berapa. Ntar di total pengeluaran dia terbagi, jadi ada terpisah, akan ada cashnya berapa, QRIS-nya berapa, dan transfer berapa.
Selanjutnya kalau kita menambah transaksi ya nanti button yang ada dua yang di bawah itu yang tengah itu akan nanti ke beranda atau nanti akan balik ke halaman ini. Kalau yang tanda panah merah itu akan menandakan logout. Oke, masuk lagi. Masuk lagi. Berikutnya kita menambahkan transaksi dengan memilih button tambah transaksi. Oke, kita ditambah transaksi ini kita memilih mau nambah transaksinya untuk pemasukan atau pengeluarannya. Sebelumnya kita pertama akan coba untuk tambah transaksi untuk pemasukan. Oke, di tambah transaksi pemasukan nanti kita menampilkan form yang menampilkan nominalnya berapa, kita kategorinya apa, dan metode pembayarannya apa. Untuk kita bisa menambahkan juga catatan itu opsional. Setelah kita mengisi form tersebut, lalu kita menekan simpan transaksi. Oke, kita setelah simpan akan kembali ke halaman 4. Dia kan di situ kan terlihat total berapa, entah di cash berapa, QC berapa, dan fakturnya berapa. Nah, jika kita dan untuk pengeluaran juga hampir sama caranya. Jadi kita langsung lihat rekapnya. Oke. Yang tadi lihat rekap seperti ini, ada pemasukan, ada pengeluaran, juga ntar ada keduanya di rekap total. Pertama kita lihat rekap pemasukan dulu. Nah, ada pemasukan nanti di paling atas lihat bulan ini, nanti kan bisa dipilih mau bulanan, harian, atau tahunan. Total misalkan kalau misalnya di sini kan menentukan bulannya. Ini per bulan. Nanti di situ ada total per bulannya berapa, ntar cashnya berapa, QRIS berapa, transfernya berapa. Jika ingin langsung mencetak 1 bulan itu juga bisa dengan langsung menekan unduh rekap. Nah, dia kan ada notif untuk berhasil diunduh baik PDF. Oke. Nanti di ini juga kita bisa ngecek misalkan di cash berapa. Coba beli tekan cashnya aja. Cash. Ya, ntar di cash itu jadi ntar bisa lihat transaksinya ini ada apa aja yang bertambah, jadi bisa kita pantau juga, nggak jadi nggak harus direkap langsung sebulan gitu, nggak jadi per harian juga kelihatan di situ ada. Oke, balik lagi aja. Yang QRIS juga sama, transfer juga sama, tampilin aja, naik sama hampir sama, transfer juga sama, jadi juga bisa dilihat riwayat-riwayatnya. Oke, balik aja. Pengeluaran juga hampir sama, tampilannya dan proses juga sama. Sekarang kita ke rekap yang total saja. Nah, di rekap total nanti terlihat langsung total pemasukannya semua keseluruhannya berapa, pengeluarannya berapa, lalu di totalnya berapa. Di situ kita bisa langsung unduh PDF yang menentukan nanti keduanya langsung. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku ketua dari kelompok, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan.